Selamat pagi semua jemaat GB Kalvari yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat beribadah, selamat berjumpa dalam rumah Tuhan. Pada saat ini kita boleh kembali beribadah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada sukacita di tengah-tengah kita, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, akan menyertai ibadah kita dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Jemaatnya percaya sama-sama katakan, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan membawa seluruh kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, tenangkan seluruh hati kita, tenangkan seluruh jiwa kita di hadapan Tuhan. Biar kita boleh semakin terhubung dengan Tuhan setiap saat. Sebab Engkau yang membimbing kami Tuhan. Memimpinlah
tahun yang baru ini. Kami boleh masuk bersama-sama, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memegang teguh tangan kami, tidak pernah melepaskannya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama kami saat ini dalam persekutuan kami Tuhan. Kami percaya kuasa daripada Tuhan dicurahkan buat setiap kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, beri sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang diberkati, mari katakan amin. Semua diberkati pagi hari ini. Beri kemuliaan lebih dahsyat lagi saudara. Puji Tuhan. Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali, kita mau siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari izinkan Roh Kudus untuk menyiapkan hati kita, menyelidiki seluruh isi hati kita pada pagi ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Kau baik, kemurahan-Mu
bersyukur kita. Supaya kami mengerti ya Bapa akan setiap kehendak-Mu yang kudus. Selidiki hati kami lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Jiwa kami terbuka akan Engkau Tuhan pagi ini. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Saudara, mari katakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Mari selidiki Tuhan.
Inilah ungkapan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kami terbuka di hadapan Tuhan, hati kami. Tuhan lihat, oleh sebab itu dengan bersatu hati kami berkata, singkapkan yang terselubung di dalam pribadi kami lepas pribadi lewat firman Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, lewat pertolongan Roh Kudus-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh Kudus mengurapi, bahkan Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Lenturkan mulut bibirnya untuk berkata-kata. Singkapkan yang terselubung. Singkapkan yang tersembunyi. Yang tidak kami sadari. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu, pada kesempatan ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Hati kami rindu, hati kami diperlengkapi. Bahkan diberkati firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, salam. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama ada di rumah Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan Oktober yang sudah kita lalui, kita merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji-muji, membesarkan, memasyurkan nama Tuhan. Ya, tema firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara seperti yang sudah diumumkan pada minggu kemarin, yaitu pergumulan membawa berkat. Masalah pergumulan pasti ada berkatnya. Saudara, kita langsung saja merenungkan satu perikop kecil daripada Alkitab saudara yang tercatat di Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, sudah ada di depan saudara. Mari saya mau mengajak kita membaca bersama-sama mulai dari ayat 22 sampai ayatnya 32. 3, 2, 1. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, terima kasih saudara kerjasamanya, kita sama-sama membaca. Dan tentunya bukan hanya di ruangan ini kita bisa membaca firman Tuhan, tetapi
di rumah pun, dimanapun kita berada, usahakan supaya saudara juga bisa membaca firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, ini adalah satu kisah yang ada di dalam kitab saudara. Kisah yang sangat menarik sekali. Dan tentunya ini bukannya kisah saja, tetapi ini adalah sesuatu yang pernah terjadi. Ya, kisah nyata namanya. Ya, kalau diistilahkan sekarang kisah nyata, ini benar-benar terjadi. Seorang malaikat Tuhan bergumul dengan seorang yang bernama dengan Yakub. Dan kisah ini menarik sekali dalam perhatian saya untuk membagikannya kepada saudara. Saudaraku, kadang-kadang dalam hidup ini begitu banyak masalah, problema, pergumulan yang kita hadapi. Ya apa ya? Iya, karena memang hidup ini rangkaian daripada masalah yang satu ke masalah yang lain. Dan kadang-kadang belum selesai masalah yang satu, tetapi sudah datang masalah yang lain. Belum beres masalah yang satu, sudah ada masalah yang lain. Dan biasanya, ya ini biasanya kita berpikir masalah itu membawa sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Membawa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin sampai mengeluarkan air mata, pengorbanan yang akan kita hadapi ketika masalah itu datang menghadang perjalanan hidup kita. Tetapi tahukah saudara bahwa dari semua masalah, dari semua pergumulan selalu ada sisi positifnya. Saya setuju, katakan amin. Di balik masalah pasti ada sisi positifnya. Saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, seringkali sisi positif itu atau berkat itu menyamar menjadi masalah. Ya, menyamar jadi masalah, tetapi ketika kita tekun menghadapinya, maka pada akhirnya juga kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana seorang yang namanya Yakub. Kalau judul perikop yang kita baca tadi itu namanya pergumulan Yakub dengan Allah. Ini sesuatu yang sangat jelas sekali, seseorang yang bergumul dengan Allah atau malaikat Allah, saudara. Jadi Yakub ini kalau kita melihat ini orangnya licik. Ya, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan otaknya, dan sepanjang hidupnya sudah banyak juga yang ditipunya. Ya, yang pertama yang ditipunya adalah kakaknya namanya Esau. Ya, mereka ini kembar, saudara. Yang sulung itu namanya Esau, lalu yang bungsu namanya Yakub. Nah, saudara, Esau itu ditipu sama dia dengan mengambil hak kesulungan. Kemudian dia menipu lagi, dia menipu bapaknya sendiri dengan memakai baju kakaknya Esau, lalu dia suguhkan makanan kepada bapaknya dan dia mendekatkan diri kepada bapaknya. Tadinya dia ragu-ragu, tetapi akhirnya juga karena biasa menipu, jadi ya udah biasa aja, dia nyodorkan diri juga, saudara. Nah, bapaknya itu enggak sekonyong-konyong langsung memberkati, dia raba dulu tangan. Karena kenapa? Karena bapaknya udah mulai curiga. Dia raba tangan, dia berkata begini, kalau tangannya Esau. Kenapa? Karena baju Esau yang dipakainya, saudara. Tetapi dengan suaranya Yakub. Nah, kita nggak tahu kenapa si bapaknya tetap aja juga memberkati. Dan sehingga berkat kesulungan itu juga, terus berkat daripada bapaknya itu juga yang menjadi bahagian daripada Yakub sendiri, saudara. Belum lagi sampai di situ, dia juga menipu pamannya. Dia menipu pamannya. Dan saya percaya masih banyak lagi yang ditipu oleh si Yakub itu sendiri, saudara. Dan akhirnya di dalam pelariannya, karena pada waktu itu Esau begitu marah sekali kepada Yakub, bahkan firman Tuhan berkata dia hendak membunuh daripada Yakub, lalu dia melarikan diri. Dia pergi jauh dan ternyata dia sampai di rumah omnya, di rumah pamannya Laban. Dan di sana dia menikah, kita udah tahu kisahnya, dia menikah 2 orang istrinya, kemudian 11 orang anaknya.
dia juga diberkati di sana, dia punya kalau sekarang istilahnya karyawan, dan dia punya kambing domba, saudara. Nah sekarang dari kisah yang kita baca ini, si Yakub ini hendak pulang ke kampung halamannya. Dia rindu kembali ke asalnya, tetapi dia sadar bahwa di sana sudah menanti yang namanya Esau kakaknya. Ya begitu marah pada puluhan tahun yang lalu, bahkan hendak membunuh dia. Lalu Yakub tidak habis akal. Dia melakukan siasat, saudara. Siasat apa yang dilakukan oleh Yakub? Sebelum menyeberang sungai Yabok, kita udah tahu kisahnya. Lebih dahulu istri-istrinya, ada 2 istrinya diseberangkan, kemudian anak-anaknya diseberangkan, lalu kambing dombanya diseberangkan. Dia tinggal seorang diri di tepi sungai Yabok. Jadi jelas sekali orang ini licik sekali, dan orang ini berani mengorbankan keluarganya sendiri. Dia sendiri tinggal di tepi sungai Yabok. Pada kesendirian itulah ada laki-laki, firman Tuhan tadi kita sudah baca, bergumul dengan dia sepanjang malam. Sampai pagi, lalu malaikat Tuhan itu memukul pangkal pahanya. Dan itu adalah kegagahannya, kekuatannya. Disitulah kelicikannya, dipukul dan akhirnya dia menjadi pincang, saudara. Nah pada saat itu baru dia sadar bahwa dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan dia bersyukur bahwa nyawanya tertolong. Karena kenapa? Karena kalau bukan dengan maksud baik kepada Yakub, maka ketika siapapun juga bertemu dengan malaikat pasti mati. Kenapa? Karena malaikat lebih besar kuasanya, lebih besar kekuatannya daripada manusia itu sendiri, saudara. Jadi saudara, ternyata malaikat Tuhan yang bergumul kepada Yakub itu sepanjang malam bukan untuk membinasakan dia. Kalau seandainya malaikat itu yang bergumul sama Yakub membinasakan dia, maka di 1 detik aja yang namanya Yakub itu pasti mati. Tapi ternyata gak mati. Berarti ada maksud Tuhan. Kenapa sampai bergumul sepanjang malam sehingga sampai fajar menyingsing baru malaikat itu pergi dan memberkati Yakub. Dan 3 hal yang saya bagikan kepada saudara sebagai berkat bagi Yakub dan berkat bagi kita juga pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, bahwa masalah pergumulan datang kepada saudara dan kepada saya supaya apa? Membuat kita ini mengandalkan Tuhan. Membuat kita mengandalkan Tuhan. Itulah maksud dan tujuan masalah pergumulan tantangan hidup ini datang kepada kita. Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Tujuannya itu adalah supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Ayat 24 dan 25 bisa ditampilkan supaya jemaat bisa sama-sama menyaksikan. 24, 25 dan 30 dikatakan demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergula dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Selama ini Yakub itu mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengandalkan otaknya, dia mengandalkan pintarannya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, maka akhirnya Yakub betul-betul merasakan bahwa tidak ada apa-apanya. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, kapan itu terjadi? Ketika malaikat Tuhan itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Dan dia baru sadar bahwa kekuatannya sudah tidak ada. Kekuatannya tidak ada apa-apanya lagi. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ini mengalami hal yang sama. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara pada saat menghadapi masalah. Mungkin yang kita andalkan itu harta kita. Mungkin yang kita andalkan itu kepintaran kita. Atau mungkin, mungkin juga ada
yang mengandalkannya berpangkat, saudara. Sampai kapan? Sampai itu semua dihancurkan. Kekuatan itu semua hancur, dipukul oleh Tuhan. Baru kita sadar bahwa kita ini hanya minta pertolongan daripada Tuhan. Baru kita sadar bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya karena anugerah Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, kalau ada di antara saudara hingga pada saat ini ada di dalam perjuangan, di dalam pergumulan, dan masih mengandalkan kekuatan sendiri, masih belum sungguh-sungguh menyerahkannya dalam tangan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya tangan Tuhan turun. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan terus biarkan sampai kapan? Seperti Yakub itu tadi, pangkal pahannya dipukul dan kekuatannya hilang. Jadi artinya apa? Bahwa betul-betul kita menyerah dan berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya menyerah kepada Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Saudara aku kasih dalam Kristus Tuhan. Mungkin juga saudara pernah melihat contohnya orang yang jatuh di dalam kolam. Atau di dalam sungai. Tapi orang ini gak bisa berenang, saudara. Anda bisa bayangkan seseorang yang jatuh dalam kolam tetapi gak bisa berenang. Kalau kita perhatikan, kita bisa bayangkan dia pasti meraih apapun juga. Dia meronta-ronta apapun juga. Tetapi pada akhirnya karena dia gak bisa berenang, dia akan tenggelam. Pada saat itu tim penyelamat harusnya baru turun. Pada waktu seseorang ada di dalam kekuatannya, sekalipun meronta-ronta itu tidak boleh ditolong. Kenapa? Karena itu membahayakan, sangat membahayakan. Membahayakan si bersangkutan yang tidak bisa berenang, tetapi juga membahayakan yang menolong. Karena kenapa? Kalau saudara membaca artikelnya, saudara, apapun juga yang dipegangnya seseorang yang ketakutan karena tidak bisa berenang, apapun juga dipegang itu dipegang dengan kuat sampai mati. Sampai tenggelam dia tetap kuat. Jadi itu berbahaya sekali. Seandainya seseorang itu memegang lengan saudara atau memegang leher saudara, maka itu tidak bakal lepas saudara. Nah oleh sebab itu, orang yang bijak untuk menolong seperti itu, biarkan dulu tenaganya habis. Udah mulai tenggelam, baru bisa ditolong. Nah kira-kira seperti itu, pada saat seseorang udah jatuh, tapi masih banyak gayanya, masih banyak lagaknya, masih banyak alasan. Sini situ, semua disalahkan siapapun juga. Nah itu dibiarkan Tuhan. Selama kapan? Selama belum sungguh-sungguh bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Selama itu juga Tuhan biarkan. Tetapi pada saat kita berseru minta tolong kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha baik, saudaraku. Nah saudara, pada hari-hari ini kalau saudara alami sesuatu yang masih belum saudara serahkan di dalam tangan Tuhan, mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah saudara kasih dalam Kristus Tuhan, kenapa si Yakub ini dibiarkan sampai fajar menyingsing? Seharusnya pada saat dia bergumul dengan malaikat Tuhan itu seharusnya dia cepat sadar. Dia sadar bahwa ini bukan orang sembarangan. Tetapi karena dia terus bergulat sampai fajar menyingsing, maka akhirnya baru dipukul, kekuatannya dilepas. Akhirnya dia baru bisa ditolong oleh malaikat itu sendiri. Nah, saudara kasih dalam Kristus Tuhan. Sama kalau kita melihat juga Ayub pasal 42 ayat 5 kita lihat. Firman Tuhan berkata, Ayub 42 ayat yang kelima. Dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub tahu Tuhan pada saat dia tahu Tuhan daripada kata orang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Coba bayangkan, Ayub ini dalam Alkitab disebutkan 4 jabatannya. Orangnya baik,
takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan sebagainya, melimpah dengan harta. Tetapi ternyata pengakuannya sendiri berkata, dari kata orang, aku mengenal engkau. Kadang-kadang juga jemaat seperti itu. Jemaat mengenal Tuhan dari kata pendeta. Seharusnya kenal Tuhan pribadi lepas pribadi. Jangan bergantung kepada pendeta. Jangan seperti Ayub. Ketika ia mengalami kelimpahan, berkatnya banyak, itu dari kata orang. Dia mengenal Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami anak-anaknya mati semua, hartanya habis, lalu kena bisul, kena borok di dalam hidupnya, baru setelah itu baru dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, menjadi orang Kristen bukan hanya lebih mengetahui dari kata orang tentang Tuhan. Tetapi harusnya kita, pribadi lepas pribadi, kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan, sering sekali kita mengalami Tuhan itu bukan pada waktu lagi baik-baik, lagi diberkati. Tapi kita mengalami Tuhan itu biasanya itu dalam keadaan pergumulan. Sama seperti Yakub sendiri, sama seperti Ayub sendiri, saudara. Mengalami pergumulan, baru kita mengenal Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita pada kesempatan siang hari ini. Kalau saudara pada saat ini masih adalah pergumulan, di dalam masalah, sesungguhnya Tuhan menunjukkan dirinya kepada saudara. Jadi berbahagialah saudara kalau Tuhan menunjukkan dirinya kepada saudara. Supaya mujizatnya saudara akan alami. Mazmur 23 yang terkenal sekali kita perhatikan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan. Ini Mazmur yang terkenal sekali. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terus ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan dari ayat 1, 2, dan 3. Si pemazmur berkata iya. Karena kenapa? Karena suasananya indah. Ya, ada tanah lapang yang berumput hijau, airnya tenang, pokoknya diberkati. Jadi dia memanggil Tuhan dengan kata iya, itu kata ganti yang ketiga. Tetapi mulai si pemazmur mengalami hal-hal yang menyakitkan, masuk dalam lembah kekelaman, kita akan lihat apa dia memanggil Tuhan yang dia sembah. Ayat 4 dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dari kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika masuk di dalam lembah kekelaman, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, maka si pemazmur berkata, engkau-mu. Saudara, itu artinya apa? Bahwa si pemazmur semakin dekat dengan kata ganti yang kedua, saudara. Jadi, kalau ada di dalam pergumulan hari-hari ini, tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan. Mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan bergumul seperti Yakub sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Sampai betul-betul habis. Seperti orang yang jatuh di dalam kolam. Orang yang tidak bisa berenang, beronta-ronta. Sampai habis, mau tenggelam, baru ditolong saudara. Yang kedua, daripada apa yang dialami oleh Yakub, ayat 27 dan 28 kita akan lihat. Ayat 27 dan 28 firman Tuhan berkata begini. Kejadian pasal 32 ayat 27
dan 28 kembali kepada perikop tadi. Kejadian pasal 27, Kejadian pasal 32 ayat 27 dan 28. Ya, dikatakan begini, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub artinya penipu. Ya, pemegang tumit. Tetapi kenapa disebut pemegang tumit? Karena waktu kakaknya lahir, si Esau, dia juga lahir tapi dia pegang tumit daripada kakaknya. Jadi makanya juga namanya pemegang tumit. Penipu dan pemegang tumit. Tetapi namanya diganti dengan Israel. Pejuang Allah, pangeran Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Setelah Yakub bergumul di dalam kehidupannya. Sepanjang malam hidupnya bergumul, saudara. Dan ini pun sering sekali menjadi pengalaman bagi kita semuanya. Kita ini susah berubah, gak berubah-berubah. Puluhan tahun udah menjadi orang Kristen, tetap aja sifatnya seperti itu. Tapi Yakub ini saudara, ketika sudah bergumul dengan Tuhan, berubah. Karakternya berubah. Dari penipu menjadi Israel. Dari pemegang tumit menjadi pejuang Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika bergumul, tujuan Tuhan itu supaya ada perubahan karakter di dalam hidup kita. Sering sekali kita mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Tetapi sayang sekali ayat firman Tuhan itu hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai kapan itu terjadi? Sampai ada masalah besar, pergumulan besar, dan kita dipaksa bertekuk lutut. Baru kita berdoa. Dan akhirnya kita berkata benar. Doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa? Karena kita mengalaminya. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ada perubahan dalam hidup kita. Kalau udah 30 tahun menjadi orang Kristen, seharusnya sudah banyak yang berubah dalam hidup kita. Jadi kita lihat, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Adakah perubahan yang terjadi di dalam diri saudara dan diri saya? Kalau tadinya seperti Yakub, penipu, diubah, berubah. Kapan? Pada saat bertemu dengan Tuhan. Saya percaya sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen, pasti juga kita pernah bertemu dengan Tuhan. Tapi sayangnya kitanya tidak berubah-berubah. Makanya Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya karakter kita itu berubah. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan. Sering sekali ada orang yang sombong, mengandalkan diri sendiri. Gak berubah-berubah. Sampai kapan? Sampai betul-betul dia mengalami masalah besar, pergumulan besar, baru bisa rendah hati. Saya berharap kita jangan sampai seperti itu, saudara. Jangan seperti Yakub bergumul sepanjang malam. Seharusnya kalau dia tahu bahwa tujuan daripada malaikat itu datang kepadanya untuk bergumul, tujuannya bukan membunuh dia, tapi mengubah dia, seharusnya jangan sampai setengah malam, sepanjang malam. Seharusnya begitu udah ada pergumulan itu udah langsung sadar. Minta ampun kepada Tuhan, saya mau berubah. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini, pergumulan itu mengubah hidup kita. Sering sekali kita di dalam rumah tangga juga. Ya, kita tahu firman Tuhan dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada mereka. Betul ya? Pernah dengar seperti itu ya? Istri-istri mau dikasih oleh suami? Sekali lagi, istri-istri mau dikasih oleh suami? Tapi menjadi tantangan bagi suami kalau istri itu cerewet. Ya, suka ngomong dari pagi sampai terbitnya, terbenamnya matahari. Terus aja ngomel. Itu menjadi tantangan besar bagi seorang suami. Karena kenapa?
Karena suami itu gabahnya dikasih stok berkata-kata di dalam dirinya. Kepada wanita lah dipercayakan banyak stok untuk berkata-kata. Nah sebenarnya kalau suami dan istri saling memahami ini sebenarnya gak ada masalah. Sekalipun itu istri dari pagi sampai sore itu terus ngomong, itu suami sadar bahwa memang di dalam diri seorang wanita itu diberi bakat banyak berkata-kata. Jadi kalau dia berkata-kata dari pagi sampai sore itu sebenarnya itu adalah untuk menghabiskan stoknya. Hari itu, besok stok yang baru lagi. Karena begitu saudara. Nah jadi itu menjadi tantangan bagi seorang suami. Menjadi tantangan, jadi pusing. Karena dari pagi sampai sore terus ngomong. Kadang-kadang ya diomongi itu-itu aja. Diulang-ulang, diulang-ulang. Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada suami. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, suka memuji, suka menyembah kepada Tuhan, hati saudara itu diubah, dilembutkan oleh Tuhan sehingga saudara menerima keadaan bahwa istri itu tujuannya untuk memproses saudara supaya ada karakter ilahi di dalam diri suami-suami. Ya, setuju suami-suami katakan amin. Tujuannya itu. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup seorang suami untuk memproses suami supaya punya karakter ilahi. Apa itu karakter ilahi? Karakter ilahi itu adalah sabar. Sabar, karena itu salah satu buah daripada roh itu adalah sabar, saudara. Jadi memang dalam hidup ini Tuhan izinkan seseorang yang menyebalkan di dalam hidup kita seakan-akan mengelilingi kita. Tetapi tujuannya itu adalah bukan alat setan, tetapi alatnya Tuhan untuk memproses kita supaya kita punya karakter ilahi, karakter diubahkan seperti yang dialami oleh Yakub itu sendiri, saudara. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, bagian yang terakhir daripada apa yang didapatkan oleh Yakub pada saat dia bertemu dengan Tuhan, bagian yang terakhir masalah dan pergumulan itu pasti mendatangkan berkat. Masalah dan pergumulan itu pasti mendatangkan berkat. Ayat 26 dan 29 bisa ditampilkan supaya jemaat bisa memperhatikannya. Dikatakan lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ternyata pergumulan, berkat itu bukan hanya mengubah karakter, tetapi pergumulan dan permasalahan kehidupan kita itu mendatangkan berkat. Berkat rohani dan berkat jasmani. Amsal 16 ayat 7 dikatakan begini, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang merasa punya musuh yang sudah bertahun-tahun belum juga rekonsiliasi. Tetapi kalau kita menerapkan dalam hidup kita ayat firman Tuhan ini, tidak perlu negosiasi, tidak perlu bayar segala macam, tetapi dikatakan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hidupmu berkenan kepada Tuhan? Maka kalau hidup kita sehari ke sehari berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memperdamaikan kita dengan orang-orang yang kita rasa menjadi musuh kita, saudara. Dan itu yang dialami oleh Yakub sendiri. Pada saat dia ketemu sama kakaknya, dia sudah mengadakan siasat, saudara. Dia sudah mempersiapkan kambing domba sebagai upeti, sebagai hadiah, melembutkan hati daripada kakaknya Esau. Ada bara-bara yang indah-indah yang disediakannya. Nah saudara, bagaimana ketika ketemu? Ternyata
ketika ketemu sama Esau, Esaunya gak marah. Esaunya gak marah, justru Esaunya mengampuni. Esau bilang begini, ngapain kasih barang-barang seperti ini? Saya juga punya barang. Ngapain kasih banyak domba? Saya juga banyak domba. Saya senang sekarang, saya bisa melihat mukamu. Saya senang kamu bisa pulang. Artinya apa? Artinya Esau sudah dijamah oleh Tuhan sehingga hatinya mengampuni adiknya sendiri. Walaupun berapa tahun yang lalu waktu pelariannya bukannya dia marahi tetapi dia ingin membunuh saudara. Jadi Tuhan bisa ubah kalau hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kapan Yakubnya menjadi berkenan kepada Tuhan? Pada saat pergumulan itu terjadi. Akhirnya dia berubah. Kekuatannya, siasatnya, keperkasaannya, kegagahannya dipatahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupku. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan. Sama juga kisahnya. Pada saat Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, saudara, menjadi budak di Mesir. Lalu terjadi kelaparan di sana dan akhirnya Yusuf diangkat oleh Tuhan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Lalu dia bisa menyelamatkan Mesir dan juga saudara-saudaranya yang datang kepadanya. Akhirnya saudara-saudaranya dibawa ke Mesir, saudara. Diselamatkan daripada bencana kelaparan itu sendiri. Ayat firman Tuhan berkata begini. Kejadian pasal 50 ayat 20 firman Tuhan berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa. Ini adalah ungkapan daripada Yusuf pada saat bertemu dengan saudara-saudaranya. Maka saya mau katakan kepada kita. Kalau hari-hari ini ada demo di mana-mana dengan tuntutan macam-macam. Saya mau berkata kepada saudara, mari kita masuk dalam doa. Berdoalah karena Tuhan sanggup ubah. Ya, rencana jahat Tuhan sanggup ubah menjadi berkat. Bahkan kutu sekalipun Tuhan sanggup ubah menjadi berkat bagi kita. Jadi 3 berkat yang diterima Yakub ini akan menjadi berkat juga bagi kita pada siang hari ini. Biarlah kita belajar supaya senantiasa mengenalkan Tuhan, ubah karakter ilahi yang Tuhan inginkan. Dan percayalah akan terjadi rekonsiliasi. Yakub dengan Esau terjadi rekonsiliasi. Karena kenapa? Karena ada perubahan yang terjadi di dalam diri Yakub. Lalu Tuhan perdamaikan mereka saling mengampuni. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita persiapkan diri juga kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa dalam sorga, di dalam Kristus Tuhan, kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah hidup kami. Engkau memberitahukan isi hatimu supaya kami belajar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Biarlah kami hanya memandang kepada Engkau sebagai sumber pertolongan bagi kami. Sadarkan kami, sadarkan umat-Mu bahwa hidup ini sesungguhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami rindu karakter ilahi ada di dalam diri kami. Dan biarlah rekonsiliasi, berkat rohani yang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami mulai pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Persiapkan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau ada yang masih mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa minta kepada petugas. Mari kita
sama-sama berdiri kita nyanyikan ini. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi dari awal katakan Tuhan selalu ampuni. Bapa dalam sorga, dalam Kristus, Tuhan kami memiliki roti dan anggur. Kami minta kuasa Tuhan menguduskan, memberkati roti dan anggur ini. Dan pada saat kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menerima roti dan anggur ini, biarlah kami teringat bahwa 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah rela mati, tubuhmu dihancurkan, darahmu dicurahkan, untuk memperdamaikan hidup kami. Layakan kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, di dalam perjamuan kudus yang utama bukan roti dan anggur, tapi kita mengingat kembali akan karya keselamatan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Saudaraku, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap syukur atasnya, ia menyerahkan tubuhnya bagi kita semua. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku sekalian, mari kita ucapkan dengan iman kita. Saya percaya inilah tubuh Yesus yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. Saya percaya oleh biru-biru Yesus segala penyakit saya telah disembuhkan. Saudara sekalian, apakah percaya kalau ini adalah tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan anggur ini dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian, apakah percaya kalau ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Biarlah darah Yesus Kristus akan mengalir dalam tubuh kita masing-masing. Mari saudara sekalian kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum saudara. Yesus kasih yang
Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat segala pergumulan hidup kami. Engkau mengerti apa yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami yang lemah. Berikan penghiburan kepada kami yang susah. Engkau menolong kami, Engkau menyembuhkan kami dalam segala sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Yang pertama adalah untuk pekerjaan Tuhan di GBI Kalvari, dan yang kedua semua jemaat diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan kita naikkan pujian di Allah Jehovah. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja
Mari kita arahkan tangan kita ke kantong-kantong persembahan. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk memberi kesempatan yang Engkau beri buat kami pada hari ini, di mana kami dapat memberi sebagian dari apa yang kami miliki pada hari ini. Bahkan kami diberi kesempatan juga untuk mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau berkati persembahan, persepuluhan yang diberikan, yang dikembalikan kepada Tuhan pada hari ini oleh jemaat-Mu. Tuhan, aku berdoa biar semua yang dipersembahkan pada hari ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GBK Kalvari ini. Tuhan, aku berdoa balas berkati sesuai dengan janji firman-Mu kepada setiap orang yang sudah memberikan persembahan dan memberikan persepuluhan pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang sudah memungut persembahan dan persepuluhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Ada beberapa pengumuman sebelum nanti Gembala Jemaat akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Saya akan bacakan untuk ibadah raya hari Minggu yang akan datang, yaitu Minggu tanggal 8 November 2020, jam 6 pagi, kebaktian yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga sore hari jam 6 sore, di hall utama lantai 1. Judul khotbahnya adalah Benih buat menanam, Batu buat membangun. Akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni dari Jakarta. Lalu berikutnya, ibadah tengah minggu diliburkan karena persiapan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Lalu ini ada nama-nama dari panitia ibadah syukur ya, Natal yang akan diadakan pada bulan Desember yang akan datang. Kita dukung dengan doa dan juga dengan keuangan yang saudara miliki, supaya ini semua dapat berjalan dengan baik dan berkat Tuhan pun dicurahkan buat kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, saya menyerahkan pada mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan Dia sanggup memberkati kita semua. Diberkatilah hidupmu, keluarga, suami, istri, anak cucumu diberkati. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu, sandang panganmu diberkati, ekonomimu diberkati, diberkatilah keluargamu semua masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menjadikan engkau berkat bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya. Dan sekarang kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Marilah semua jemaat yang diberkati, kita semua akan katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.